Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone gak pakai lama, langsung job street aja. Cepet dapet kerja, nggak jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Job street virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar nggak pakai pending. Duit banyak gaya jadi bling bling. Virtual karir fair dari Job Street yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Job Street virtual karir fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja virtual karir fair, karena Job Street itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Halo, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di Virtual Career Fair dari Job Street di hari ketiga. Sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman kembali. Bersama di hari ini kita akan seperti biasa di hari pertama, hari kedua kita akan mengadakan session di Job Street Virtual Career Fair ini. Sebelum saya masuk memperkenalkan pembicara yang atau narasumber yang luar biasa hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu ya teman-teman do and don't selama acara webinar ini berlangsung. Oke, teman-teman juga bisa lihat di layar kaca teman-teman sekarang, layar laptop teman-teman sekarang ada berbagai macam poin ini, tapi saya akan membacakan poin 3 dan poin 5 untuk do-nya. Di poin ketiga adalah di do untuk pertanyaan melalui fitur chat, mohon menggunakan format sebagai berikut, nama atau nama perusahaan atau universitas dan pertanyaan seperti apa. Dan di poin kelima untuk dus-nya adalah para peserta akan mendapatkan 350.000 koin investasi di Coinworks. Hadiah akan dikirimkan ke email yang sama yang diregistrasikan di Zoom ini. Oke. Dan yang terakhir untuk yang don'ts, poin pertama adalah para peserta tidak dapat menampilkan konten sensitif pada fitur chat. Dan poin kedua adalah para peserta tidak dapat menanyakan pertanyaan di luar topik webinar yang sedang dibahas. Oke, oh ya, sebelum saya lupa, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Willy, and today I will be your host. Saya akan jadi MC pada sharing hari ini, ya teman-teman. Nanti jika ada pertanyaan selama sesi ini berlangsung, bisa ditaruh di fitur chat, atau bisa raise hand juga nggak apa-apa. Oke, nah please welcome me to join narasumber yang terkemuka, ya, narasumber sangat super sekali hari ini dari PT Coinworks. Ada 2 narasumbernya ya, kalau mungkin di sebelumnya cuma ada 1, sekarang kita ada 2 nih teman-teman. Mari kita sama pertama dari Bapak Ibu Maria Hani. Ibu Maria adalah VP dari Human Resources dari Coinworks. Beliau sudah mempunyai pengalaman 8 tahun di bidang Human Resources. Dan narasumber kedua adalah Bapak Nahwin. Bapak Nahwin adalah Head of Engineer dari PT Coinworks juga, dan beliau juga punya pengalaman 4 tahun lebih di bidang engineer. Untuk waktu dan tepat, saya serahkan spotlight ke Ibu Hani dan Pak Nahwin. Silakan. Ya, terima kasih Willy. Oke, terima kasih Willy. Oke, selamat siang semuanya. Mereka lagi di mute sih. Oke. Selamat siang. Kalau termute. Oke, baiklah.
Oke, selamat siang semuanya. Mungkin karena termute bisa di kolom chat saja. Selamat siang, apa kabar? Siang. Semoga semuanya dalam Amin. keadaan baik dan sehat saat ini. Amin, amin. Oke, ini aku Oke, mungkin aku supaya tidak berlama-lama dan menghabiskan waktu di hari Jumat ini, pasti udah nggak sabar kan bentar lagi besok sudah mulai masuk ke weekend, aku mulai aja. Jadi untuk kali ini mungkin dari sisi kami dari Coinworks akan sharing mengenai bootstrapping your back-end career in Coinworks. Sebelum kita masuk ke topik utamanya mengenai apa sih sebetulnya pekerjaan sebagai back-end di Coinworks, mungkin aku akan share dulu mengenai Coinworks-nya. Oke. Jadi untuk Coinworks, mungkin kalau misalnya teman-teman saat ini sudah ada yang pakai aplikasinya kah? Atau mungkin pernah dengar mengenai Coinworks? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Apakah sudah ada yang pakai aplikasi Coinworks atau pernah dengar mengenai Coinworks? Oh, Pernah dengar, oke. Apakah ada yang pernah pakai? Oke, sepertinya belum ada yang pernah pakai. Jadi untuk Coinworks ini, saat ini Coinworks adalah super financial app, di mana memang saat ini kita menyediakan berbagai produk terkait dengan pastinya finansial, produk finansial, dan di sini Coinworks itu berfungsi sebagai marketplace ataupun platform untuk berbagai produk finansial tersebut. Nah, journey-nya sendiri mungkin kalau misalnya dari teman-teman ada yang pernah dengar, Coinworks itu awalnya didirikan sebagai peer-to-peer lending. Jadi untuk teman-teman mungkin yang suka investasi atau mau coba-coba untuk investasi, bisa menggunakan salah satu produk di Coinworks. Jadi untuk Coinworks sendiri, milestone-nya itu memang pertama kali didirikan di 2015, kemudian di 2017 kita mendapatkan izin dari OJK, di mana fokus utamanya adalah peer-to-peer lending, di mana menjadi satu platform untuk teman-teman yang ingin berinvestasi menjadi lender, ataupun mungkin ada beberapa SMI atau UMKM yang ingin meminjam modal, maksudnya meminjam uang untuk modal usaha, tapi memang untuk Coinworks kita karena memang fokusnya adalah pada UMKM, secara persyaratan tidak sesulit ketika misalnya UMKM mau meminjam uang di bank yang seperti itu. Kemudian di 2018 dan 2019 kita mendapatkan pendanaan seri A, kemudian seri B, dan di 2020 ini akhirnya evolving menjadi yang namanya super financial app, di mana fokusnya tidak hanya kepada peer-to-peer lending, tetapi kita mulai juga menawarkan produk-produk investasi lainnya seperti CoinGold. Ini untuk teman-teman kalau yang mau coba investasi dalam bentuk emas, tapi emasnya digital atau virtual. Jadi nggak harus beli 1 gram, bisa mulai beli dari bahkan 0,1 gram. Yang seperti itu. Ya, nah ini sekilas mengenai Coinworks. Saat ini memang pengguna kita sudah ada kurang lebih 1.000, baik dari sisi lender ataupun borrower. Kemudian kalau misalnya per tahun kemarin, per 31 Desember kemarin, sejumlah $334 juta yang sudah berhasil disalurkan kepada UMKM. Dan kita juga membantu supaya UMKM ini bisa menjadi bankable ataupun memiliki usaha yang lebih baik. Oke, nah ini kalau misalnya tadi kita bicara mengenai produknya, jadi untuk produk Coinworks sendiri saat ini memang kita ada produk yang untuk personal ataupun produk untuk bisnis. Personal, kalau misalnya untuk personal sebagai investor kita bisa coba untuk koin P2P, koin Robo, Gold, ataupun bond untuk surat utang negara. Nah, tadi kan teman-teman di awal dari Pak Willy sudah informasikan bahwa akan mendapatkan
350.000 koin untuk investasi, maka teman-teman bisa mencoba koin tersebut untuk berinvestasi baik di koin P2P ataupun koin Robo. Bedanya ketika memang untuk yang peer-to-peer, ini memang teman-teman bisa memilih perusahaan mana yang mau didanai. Sementara untuk koin Robo itu sistemnya adalah teman-teman mempercayakan pihak engine Coinworks yang melakukan pemilihan terhadap perusahaan yang ingin diinvestasikan. Dan yang terbaru produknya itu kita punya Coinworks Neo. Untuk Coinworks Neo ini fokusnya lebih ke digital banking. Jadi untuk bank account opening ataupun debit dan credit card. Oke, untuk Coinworks sendiri saat ini kita ada di 4 kota. Jadi untuk di Indonesia kita ada di 4 kota, ada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta ataupun Surabaya. Oke, kurang lebih seperti itu kalau misalnya sekilas mengenai Coinworks. Oke, mungkin untuk materi berikutnya saya akan serahkan kepada Pak Nahwin lebih untuk fokus kepada apa sih yang dibutuhkan ketika teman-teman mau memulai karir sebagai back-end engineer. Oke. Aku yang share ya. Yap. Terima kasih Ani. Jadi teman-teman setelah tahu Coinworks, kita mulai ya. Apa sih yang dibutuhin sebagai wait. Oke. Ya. So, apa sih yang dibutuhin, ilmu-ilmu yang dibutuhin untuk apply sebagai backend engineer nih? Cuman kita fokusin ini mau di bootstrap ya, kickstart-nya gitu. Kalau kita lihat di luaran kan pasti ada juga nih guidance-nya gimana, tapi dia full banget sampai ending. Kalau kamu ikutin itu semua ya, kamu udah malah senior backend engineer gitu. Jadi kayak terlalu overwhelming buat mulai aja. Nah, di pembicaraan kali ini kita akan fokus kayak ilmu-ilmu apa aja yang aku perlu dapetin dulu sebelum kayak bisa yakin banget nih kalau apply di job street, dipanggil interview, ya udah gue udah bisa gitu interviewnya, gue udah ngerti persyaratannya, sisanya ya belajar sambil bekerjanya gitu, berkembang growth-nya gitu ya. Jadi ya mulai dari situ. Makanya kita fokusnya di bootstrap, dan bootstrapnya apa? Sebagai backend, bukan di frontend ataupun full stack ya. Nah, ini ada roadmap-nya aku bagi kayak gini, tapi jangan takut nanti dari host Jobstreet bisa kirim ke email kalian juga image-image ini. Jadi nggak perlu langsung di screenshot atau gimana, ini juga terlalu kecil kan, slide-nya juga nanti akan dibagi. Jadi aku bagi dulu, ini di sebelah kiri, prasyarat yang harus banget fundamental yang kita punya dulu, baru nanti sebelah kanannya nih baru spesialisasi di back-end-nya. Itu gimana? Nah, kalau kita lihat lagi itu kan terlalu kecil, agak susah nih. Jadi aku kasih warna gini. Yang ungu ini kita harus banget ngerti, bisa, nggak boleh di skip, pelajarin. Nah kalau yang kuning ini kayak ya kalau kalian ngerti mekanisme dan kayak konsepnya itu udah nilai plus banget lah, udah bonus banget buat itunya. Oke, kita lanjut. Prasyarat pertama apa? Bahasa Inggris. Ya mau nggak mau lah ya, kita harus bisa bahasa Inggris, paling nggak cukup buat baca artikel bisa, dan kayak ngobrol basicnya bisa banget lah. Soalnya ya gimana, ini IT dan semua ilmunya mostly dari Western country dan bahasa Inggris juga, jadi kalaupun kamu ada di Bagim itu pasti ke Stack Overflow atau apa, walaupun sekarang ada Google Translate kan, bisa diituin, tapi kayak extra strap dan bakal nge-slow down kamu banget. Jadi paling nggak ya udah kalau ngomongnya nggak lancar atau nggak pede nggak apa-apa, tapi paling nggak kalau baca bahasa Inggrisnya gue ngerti nih. Selain itu kan juga coding, namanya coding, nama variable functionnya itu dalam bahasa Inggris gitu. Belum ada aku lihat kayak ngasih function name itu dalam bahasa Indonesia, belum ada. Jadi ya mau nggak mau itu bahasa Inggris harus banget, basic aja nggak apa-apa. Terus kita mulai ke bagian area teknikalnya. Kita mulai dari HTTP ataupun HTTPS. Kalian harus tahu itu dua bedanya apa. Terus kayak ini tuh konsep kerjanya aja gitu, mekanismenya, nggak perlu sampai baca RFC-nya segala macam, tapi kayak, oh handshake HTTP itu apa sih? Terus kayak gimana sih kalau aku
ketik www.google.com di browser, terus dapat page-nya itu gimana ya proses di belakangnya apa aja yang terjadi. Nah, terus kayak ya ini didetailin lagi di HTTP itu ada yang stateless request, ada authentication-nya itu apa, session-nya itu gimana, RESTful. Aku nggak akan jelasin satu-satu ya, lagi-lagi ini adalah guideline buat apa aja sih yang harus kamu ketahuin gitu. Di situ, nah ini yang tadi aku bilang kayak cara kerja browser. Jadi kalau kita ketik nama facebook.com atau coinworks.com, itu kenapa bisa tampil ya di browser aku, gimana dia load image-nya ya, terus itu ngedownload apa aja gimana gitu. Itu masih dalam bagian prasyarat. Walaupun kita backend, tapi basic banget kayak buat HTML, CSS, sama JavaScript itu kita perlu tahu. Kenapa? Karena kita kerjanya ke sana dan kita ngirim aset kayak image, dokumen, teks gitu. Ya kita perlu tahu lah basicnya kerjanya itu gimana biar kayak kita bisa apa ya, kalau di tempat aku sebelumnya itu kata-katanya dari Seven Habits Efficient People, seek to understand to be efficient lah, seek to understand to be understood. Kayak gitu. Jadi kalau kita ngerti yang bagian front-end-nya kerjanya gimana, ketika kita desain back-end-nya, API-nya kita udah tahu, oh enggak, ini HTML-nya bisa dikasih sekali, kamu bisa store di session-nya, apanya, kayak gitu. Nah, karena kita di back-end, kamu perlu general konsep dalam operating system. Operating system itu apa? CPU itu cara kerjanya gimana? Bedanya proses dan threads itu apa? Terus konkurensi itu gimana? Gitu kan. Nah, ini kalau ini ya untuk memorinya juga kayak, jadi kita harus aware banget soal ini karena kita permainannya di server, di backend-nya, dan kayak kalau gue buat logiknya kayak gini, nanti memorinya full nggak ya? Kalau traffic gue gede, ini bakal meledak di memorinya, meledak dalam bagian kayak overwhelm di memorinya atau enggak ya, gimana gitu. Jadi konsep-konsep kayak gini kalian harus tahu ketika coding kayak, oh ya ini bakal kemana, ini kemana gitu. Ya ini biasanya yang bagian orang paling takut sih, command line interface gitu. Kalau ngelihat di film Hollywood atau apa, pasti kan kalau namanya programmer udah buka laptop, udah yang kayak Matrix gitu kan command line. Tapi enggak lah, itu enggak sekeren di Hollywood lah. Cuman buka command line dan ketik beberapa Unix command doang gitu di situ. Ini ya paling kayak di YouTube juga udah banyak basic system foldernya gimana, terminal usage. Nah, kalau aku sih saranin reference-nya ya, karena command line itu banyak dan Unix itu overwhelming, kalian searching yang namanya learn enough atau learn enough command line. Di situ dia juga ada topik tentang Git versioning, itu akan sangat membantu banget buat dapet basicnya apa sih yang perlu aku tahu buat command line ini, buat gitu gimana, itu di command line. Nah, kalau untuk HTTP ini dan cara kerja browser serta CPU itu reference-nya ada yang namanya Julie Evans, JULIE Evans.com. Nah, di situ dia cara ngejelasinnya udah simple banget, terus dibuat jadi komik sama dia. Jadi itu enak banget buat belajar reference yang topik-topik yang kayaknya ini intimidating banget gitu kan ya. Tapi dibuat simple banget sama dia. Jadi Julie Evans sama Learn Enough konsepnya. learnenough.com or something lah di situ. Nah, bagian data struktur ini selalu kan kalau gue mau apply buat backend atau IT kan ada coding question-nya, algo question, gue nggak bisa deh atau apa gitu. Nah, data strukturnya kalian cukup pelajaran yang di bagian array sampai hashmap sih. Kayak kalian harus benar-benar bisa menggunakan kapan nih pakai array, terus kalau pakai hashmap kapan dan biar efisien gimana gitu. Itu harus kalian kuasain banget dua minimum itu karena kayak let's be honest, kita nggak semuanya itu ke Google ataupun Fang Company gitu kan. Jadi paling nggak kayak di startup itu paling kepake dua data struktur ini banget. Kalau kalian bisa, itu udah cukup, jauh lebih dari cukup banget gitu. Kalau time complexity ya seperti dilihat di chart ini kalian harus tahu kayak, oh kalau login gimana, konstan gimana, kalau jadi ini kayak algoritma dari yang kalian codingin, kalau inputnya makin banyak, berakan growth-nya atau lama proses time-nya itu bakal gimana ya kira-kira ya. Ini estimasi ataupun kira-kira sebetulnya. Jadi kalau kalian bisa tahu codingan kalian itu algoritmanya time complexity-nya gimana, kalian bisa bilang,
oh iya ini terlalu lambat, aku harus naikin ke space ini, harusnya gimana ya, jadi gimana ya, butuhnya di situ. Nah, basic Git ya, kita sekarang version control tuh udah pakai GitHub atau GitLab, ya basically Git, tinggal providernya yang mana, version controlling, ya ini harus banget. Kita udah kayak anggap, ya paling nggak kamu udah bisa GitHub lah, udah bisa aja. Kalau codingan, algoritma nanti bisa dipelajarin bareng. Tapi kalau ini ya, udah datang, udah harus bisa. Lagi-lagi, kalau mau pelajarin ini gimana yang cukup buat PD, buat apply kerjaan, itu ada website namanya Learn Enough, kursusnya dari dia itu cukup banget buat kayak benar-benar basicnya apa sampai enough, habis itu ya advance levelnya ya kamu pelajarin sendiri lagi gitu. Bahasa pemrograman ini kayaknya yang lumayan kayak aduh sekarang gue pegang Go atau Node atau Java ya, sebetulnya kayak ya ada lagi yang lain Python atau apa, cuman ya kalau aku ngambil 3 ini karena kayak mostly orang-orang bakal mulai kayak bisa pindah dari industri lain ke programming, mereka bakal mulai dengan JavaScript, Node.js, itu udah membantu banget, gampang banget buat ngituin. Cuman ya itu karena dia terlalu gampang, buat back-end mindset-nya ataupun growing-nya ini kurang. Kenapa Java? Java ini udah lama dan kebanyakan orang-orang kalau di Java itu desain pattern practice-nya itu bagus gitu. Oh ini tuh harus didesain gimana, ini gimana gitu. Nah itu bakal nambah skill kalian dan kayak itu plus point gitu buat belajarnya di situ. Selain ya memang Java itu kalian tetap masih harus mikirin yang paralelnya, threads-nya segala macam. Jadi ilmu backend kalian beneran bakal dapet. Go, Rising Star. Ya aku sih jujur kayak pernah beberapa language, tapi ketika aku ketemu Go sih aku suka banget. Soalnya simple dan straightforward banget. Cuman ya kalau kalian dari bahasa pemrograman lain ya kalian harus lupain yang lain, beneran bacanya Go dulu dan ya itu powerful banget sih. Terus kalau dibilang Kak sekarang bukannya Ras lagi Rising Star, iya, tapi itu buat yang high performance banget deh. Kita ya 90% market itu nggak akan pakai Rust. Kalaupun pakai Rust akan ditanyakan kenapa. Memang trafficnya udah segitu. Nah, paling dalam pelajarin Go itu jangan pakai frameworks. Frameworks itu kayak Gin, Tonic, atau apa yang semacam Express.js-nya buat Node.js, tapi ini ada framework buat Go. Jangan belajar dari Go Playground atau Tour of Go, Go Docs-nya yang kayak gitu aja, terus pakai straightforward buat HTTP routernya atau apanya, jangan pakai framework karena kalian akan hilang performance-nya Go dan kayak apa yang membuat Go itu bagus itu agak hilang dengan framework itu. Jadi sebaiknya Go, pure Go-nya aja dipelajarin. Database. Nah, database itu zaman sekarang kita dibagi dua. Ada yang relational database yang udah lama, udah konvensional, ini SQL kita bilangnya. Terus NoSQL. NoSQL itu ya gimana? Ini anti pattern-nya dari SQL atau relational database. Jadi dia dibagi lagi ada tipe-tipenya yang kayak key value, Redis, dokumen, Mongo, terus ada yang kolom kayak Cassandra, graph, time series. Oh, banyak deh tipe-tipenya ini. Paling biasa orang pakai di company gitu kayak dari key value sama biasanya kalau company awal-awal dia nggak tahu mau desain DB-nya gimana dan karena bakal banyak pivot dia bakal pakai MongoDB karena kayak perubahan datanya gampang jadi pakainya di situ. Nah tapi aku saranin kalian pelajarin database yang relational database dulu terus pahamin konsep ini ACID, normalization, penggunaan indeks atau cara indeks kerja, terus transaction itu gimana. Pelajarin konsep itu dulu, terus buat NoSQL pelajarin yang key value-nya aja. Ya dokumennya ada, cuman ini agak advance karena kalau langsung ke dokumen, NoSQL dokumen itu terlalu advance, terlalu bebas, dan itu bakal merusak fondasi kalian buat grow ke depannya. Makanya jadi dibilang dulu database-nya dulu yang kayak gini, yang struktur, terus key value biasa kita pakai buat casing-nya gimana, pelajaran dari situ baru nanti pelajarin MongoDB-nya gimana, yang bagusnya pakai gimana, baru biar ada itunya. Nah, ya sekarang kalau development tuh pasti ada testing. Kalian perlu ngerti unit testing itu maksudnya apa, fungsional gimana, integration testing gimana. Nah, nanti dalam pelajarin bahasa pemrograman yang ini,
kalian udah harus bisa bikin unit testing juga nih buat program kalian. Paling enggak banget unit testing kalian bisa buat karena itu di level fungsional. Kalian udah harus ngerti buat itu di situ. Nih gini. Development principle, ya. Ini bukan design pattern ya. Jadi ini lebih mindset yang kalian perlukan ketika kalian coding itu gimana sih? KISS itu keep it simple, stupid. Jadi kayak keep it sederhana banget ya. Jangan lebih sederhana, jangan terlalu ribet. Sesederhana itu bisa, tapi nggak lebih di situ. Dibuatnya di situ, yakni itu you ain't gonna need it. Jadi kayak kebiasaannya developer itu kayak, oh mungkin dalam 2 minggu lagi gue butuh buat bikin kelas ini nih atau variabel ini nih atau gimana nih, jadi dibuat dulu sekarang gitu. Totalnya nanti nggak akan kepake atau requirement-nya beda, ya itu nggak kepake, pakainya yang lain. Makanya yakni dry itu don't repeat yourself, ya maksudnya kayak daripada kayak 10 baris kalian ulang-ulang di tempat yang berbeda-beda, ya buat aja fungsinya di satu tempat yang bisa dipanggil dari tempat-tempat yang beda-beda itu. Jadi jangan repeat yourself, ataupun kayak mungkin ada konstan ataupun kayak value yang berulang-ulang lagi, ya dibuat aja konstannya gitu. Nah, solid ini apa? Balik lagi ini ke project structure-nya gimana gitu. Biar bisa testable. Jadi kalau itu bisa testable, kan kalian lebih yakin nih kalau kalian bilang, dan ini kerjaan gue udah selesai nih, gue kerjain API coinworks.com apa ABC gitu. Kalau udah ada unit testnya dan bisa dites, itu kan kayak pede banget bilang, dan enggak kok udah dites, sudah ini dan automated, jadi enak di situ. Nah ini patternnya gimana? Ya solid, clean arsitektur, Uncle Bob itu ya kayak gini diagramnya. Message queue ini lumayan bonus, cuman aku lupa kasih warna kuning. Message queue ya dia message queue atau message platform. Jadi kayak kita bisa publish message ke event atau message di situ, nanti semua subscribernya bisa terima di situ. Jadi ya itu yang perlu kalian mengerti. Kayak kalau aku bilangnya, kalau zaman dulu itu mungkin kayak, atau sekarang tuh kayak kita subscribe ke newsletter atau ke subscribe ke YouTube channel. Kalau dia ada video baru atau apa, langsung kita dikasih tahu gitu kan itu apa. Nah kurang lebih ini sama kayak gitu, cuman buat services kita atau buat pemrograman kita, cara kerjanya kayak gitu. Dua industry leader yang perlu kalian pelajarin ya, Kafka sama RabbitMQ, karena RabbitMQ ini mulai dari awal banget dan dia ada beberapa hal yang spesifik terhadap dia banget. Kalau Kafka ini udah jadi industri leadernya lah buat message queue itu gimana, cara kerjanya dan apa. Jadi ya kalian perlu ngerti mekanismenya aja, konsepnya. Setelah mulai kerja baru nanti lebih dalam lagi. Ini bonus, ya kayak aku bilang yang di Java tadi, ada yang namanya design pattern. Design pattern itu apa sih? Cara pembuatan code-nya, strukturisasi code kalian, penggunaan ulang struktur code-nya kalian gimana. Nah itu udah dibuatin pola-polanya, yang bagus buat apa, dikasih nama kategorinya, kurang lebih bagus buat apa, bisa di itu. Cuman ini bonus sih, jadi mungkin kalau kalian udah mid level mau ke senior gitu, mulai drill down di sini, karena ini bagus banget kalau kalian bisa di sini. Ya, zaman sekarang kita udah pasti Docker sama containerization, tapi ekspektasinya buat kalian sih di sini cuman bisa kayak konsep kerjanya Docker gimana ya, konsep kerjanya Kubernetes gimana ya. Nggak perlu kalian sampai bisa bikin clusternya full. Jadi cuman konsep kerjanya aja gimana, dan kayak paling nggak di Docker itu kalian bisa run Docker, kalau udah ada Docker filenya kalian bisa jalanin lah gitu. Udah gitu aja sih dari kita. Oke, that's all from me. Baik, thank you Pak Nawin, is very insightful ya informasi dari Pak Nawin dan Bu Maria. Terima kasih for the sharing informasi juga. Nah mungkin sebelum saya ambil head jawab, saya mau bertanya mungkin ke Bu Maria juga nih.
Bu Maria tadi, Bu Maria kan sempat sebutkan ada berbagai macam produk dari Coinworks ya, salah satunya ada Coin P2P nih, ya kan, di mana kita bisa menginvestasikan istilahnya aset kita kepada perusahaan gitu ya. Nah kalau boleh tahu di Bu Maria atau Bu Hani, sekarang di Coinworks ini sudah ada berapa perusahaan ya Bu ya yang bisa kita investasikan mungkin. Jadi kita bisa lihat gambaran juga nih, oh ada berapa banyak yang bisa kita investasikan di perusahaan ini misalnya seperti itu. Oke, kalau misalnya untuk borrower kita, untuk saat ini kita sudah punya kurang lebih mungkin 300.000 plus borrower, tapi memang sistemnya adalah ketika borrower ataupun perusahaan ini meminjam uang, katakanlah untuk modal usaha mereka, tidak setiap bulan itu ada, jadi tergantung dari pengajuan, sehingga ketika misalnya saya sebagai lender, saya dalam apps tersebut, tergantung dari appetite resiko saya. Apakah misalnya saya itu mau cari yang aman, biasanya kalau mau cari yang aman itu ada grade-nya, ada grade resikonya. Kalau saya mau cari yang aman, berarti saya carinya yang di grade A. Saya carinya yang di grade A, otomatis akan muncul perusahaan-perusahaan yang ada di grade tersebut. Tapi maksud saya tidak berarti apakah semua perusahaan, misalnya Pak Nahwin punya perusahaan katakanlah PTA, kan tidak setiap bulan PTA ini selalu mengajukan pinjaman. Jadi setiap bulan ataupun setiap hari itu pasti PT-nya juga berganti-ganti. Tapi kalau misalnya mau dilihat dari total borrower kita saat ini sudah ada 300.000 plus. Oh, udah cukup banyak. Dengan berbagai grade. Yes, dengan berbagai macam dan berbagai industri juga ya Bu ya. Tidak pakai industrinya seperti apa ya. Baik, that's good sign as well dan good investment juga. Oke, saya akan mulai ambil pertanyaan. Ada satu pertanyaan tadi saya lihat. Oke, dari Ibu Astrid. Hai Pak Nahwin, saya mau tanya, biasanya banyak yang berkarir di bidang IT itu tidak punya background IT. Nah, sebelumnya, mostly karena industri ini industri yang emerging gitu ya, sehingga tidak ada jurusan atau workshop yang bisa mendukung pengembangan karir di industri ini. Kalau Bapak sendiri bagaimana memulai karir di bidang IT? Pertanyaannya. Lalu sekarang sudah lebih banyak jurusan dan workshop untuk mendukung kita dalam karir di bidang IT. Pertanyaannya, apakah kompetisi antara para pencari kerja tetap sepi atau sudah lebih ramai? Maaf agak banyak pertanyaannya. Mungkin ke Pak Nahwin bisa, silakan. Ya. Terima kasih Astrid buat pertanyaannya. Kalau dibilang industri emerging, enggak sih ya. Soalnya udah dari tahun kapan? Habis Perang Dunia Kedua, 70-80 udah mulai ramp up. Tapi ya sekarang karena semuanya udah punya HP, jadi mau digitalisasi ya, jadi demand-nya banyak di situ. Kalau dibilang workshop atau jurusannya kurang, nggak juga sih, malah udah banyak sekarang, malah kayak jurusannya udah jadi lebih spesifik lagi gimana gitu. Kalau aku sendiri sih mulainya dari kuliah dulu kuliah terus kerja, sembari kuliah sambil part time juga sebagai programmer. Ya itu, terus sekarang udah banyak workshop, malah kita udah ada bootcamp juga segala macam. Kompetisi gimana? Jadi ini yang penting sih ya. Jadi informasinya itu bukan cuman IT yang bebas dari industri mana aja bisa masuk, tapi udah demokratisasi informasi dengan internet kan. Sekarang kalau mau belajar accounting pun bisa ke YouTube, kayak belajar accounting atau Excel atau apa, semua bisa gitu. Cuman yang lagi naik daunnya atau fokusnya di IT aja gitu. Nah, ya dengan hal kayak gitu ya kompetisi pasti susah, makin kayak banyak kan atau apa. Cuman ya kalau dari aku sih bilangnya, ketahuin dulu diri kamu mau ngapain, terus siapin action plan-nya, kamu udah dapat end goal-nya apa, ya udah tarik step ke belakangnya nih perlu apa. Fokus di diri kamu aja gitu. Kamu bisa belajar ini, kamu udah bisa ini, bikin portfolionya atau apa, terus mulai apply aja. Kalau kamu mikirin orang lain terus, itu nggak akan ada endingnya. Jadi keep it on you, ada goal-nya, reverse engineering dari goal-nya ke belakang harus ngapain, ya udah step by step lakuin, kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih Pak Nahwin, it's very inspiring. Ya, pengalaman pribadi juga ya Pak Nahwin ya, I think this one. Tapi ini kalau saya boleh sedikit menyambung juga mengenai itu. Saya sih pernah sempat mendengar gitu ya, pernah juga melihat gitu ya. Banyak meme mengenai programmer gitu kan ya. Ibaratnya bilang kalau dunia lagi perang gitu kan ya, dunia lagi guncang gitu kan ya, programmer ya di depan laptop aja, berasa nggak ada
nggak ada kegiatan apa, nggak ada apa-apa gitu ya kan ya, kayak terisolasi dari dunia luar nih gitu misalnya seperti itu kan ya. Sebenarnya kalau pekerjaan sekarang ya, kalau Bapak bekerja mungkin di industri yang programmer ini, bener nggak sih seperti itu sekarang? Apakah memang benar-benar isolation or like apa sih, gimana cara apa istilahnya lingkungan kerja di programmer sendiri seperti itu mungkin Pak Nawin? Jadi ya karena waktu kamu belajar computer science itu kamu diajarin mikir logika kan, benar-benar harus logika step by step-nya gimana. Di saat dicecer, buat aku ya dicecer ilmu-ilmu logika itu gimana cara mikirnya kan, itu butuh kayak sebelumnya manusia biasa cuman emosi dan reaksi gitu, ini kayak logika. Ketika logika itu menguasain itu jadi kayak nggak ada emosi dan jadi kayak antisosial kan. Jadi ada momen-momennya yang aku memang kayak ya antisosial, ngomong cetus banget kayak gitu. Dan ketika coding pun itu kayak nggak bisa tuh kayak nyantai-nyantai gitu ya, pakai headphones atau apa, kayak dengerin lagu ya benerin coding fokus. Jadi beneran emang harus fokus buat kerjain codingan itu. Dan ya kalau ya anggaplah kayak atlet yang benar-benar get in the zone, baru nyelesain, baru fokus, baru selesai, capek ya. Tapi kalau kayak gitu sih kayak penulis buku juga kayaknya kayak gitu ya, kalau dapetin inspirasi atau apa kayak get in the zone atau baru itu. Dan itu baru enak banget kerjaannya, hasilnya juga kita pede banget gitu yang kayak gitu. Kalau ya awal-awal pasti kayak gitu sih programmer kurang lebih. Yeah, thank you. So I think mungkin beberapa profesi, memang bukan profesi, semua profesi I think ada bagian satu saat atau satu momen di mana dia memang butuh fokus gitu kan ya, dia sedang mengejar mungkin deadline ataupun memang fokus ke satu pekerjaan dan memang nggak bisa diganggu-ganggu gitu kan ya. I need to be focus, kalau nggak apa yang saya kerjakan bisa bubar ya kan ya, seperti itu. Iya, tapi di IT kamu harus sering fokus, kalau nggak bisa kerja. Makanya kita kayak sebisa mungkin engineer kita nggak terganggu, bagian manajemen ada yang lain gitu deh. Kalau udah kerja. Jadi kayak jangan sampai terlalu banyak konteks switching lah. Soalnya kayak buat jangankan IT, buat kayak kita manajer atau kamu aja kayak kalau ngomong ke A, ke B, ke C, terus ke A lagi baru balik, itu kan kayak konteks switching capek, malah banyak gitu kan dan capek. Jadi ya kita menghindarin itu, tapi ya programmer most of the time kalau kerja ya udah fokus dan itu nggak diganggu gitu. Baik, thank you Pak Nawin. Saya ambil pertanyaan lagi Pak Nawin. Halo, saya mau tanya simpel aja. Itu di PowerPoint ada tulisan warna ungu dan hitam. Untuk yang ungu itu maksudnya apa ya? I think mungkin sudah Pak Nawin jelas, tapi boleh Pak Nawin boleh bantu dijelaskan kembali, silakan Pak Nawin. Ungu artinya harus, kudu, mesti, absolut, nggak boleh dilewatin, harus, wajib, nggak ada itu. Jadi yang ungu itu harus banget lah gitu. Mas, kalau bahasa Inggrisnya tuh simpelnya mas. Kalau bahasa Indonesianya ya yang tadi. I see. Kalau kuning itu kayak bonus poinnya, kalau kamu bisa ngerti basic konsepnya. Hitam itu ya udah gitu. Baik. Masih dari Pak Joshua. Oh ya, satu lagi, apakah benar kalau pandai matematika maka lebih gampang untuk belajar programming? Nah, ini juga sesuatu yang mungkin sering kedengeran ya, sering analogi ini ya. Apakah benar nih, mungkin dulu pas SMA atau kuliah pintar matematika gitu kan ya, apakah juga lebih gampang gitu belajar programming? Kalau sampai dibilang lebih gampang, enggak juga. Tapi harus bisa matematika, basic harus bisa. Butuh matematika kapan buat programming? Kalau kamu kerjanya kayak di mobile programming yang kamu bikin misalnya Unity framework-nya atau mobile engine-nya, atau kamu kerja di company macam Paladin yang bikin defense-nya, atau di robotics ya kamu butuh matematika itu buat diinterpretasiin dalam code gitu. Jadi kamu harus ngerti juga. Tapi ujung-ujungnya kalau matematikanya advance banget, pasti ada kita hire orang matematikanya buat bikin rumusnya. Tapi kamu harus ngerti dan itu kamu translasi ke coding. Jadi ya mediocre lah, bisa biasa aja udah cukup juga buat matematika. Baik, thank you Pak Nawin informasinya, jawabannya. Nah ini mungkin saya sedikit penasaran juga nih buat Bu Hani ya, Bu Hani. Boleh tadi presentasi Bu Hani ada sebutin NPL ya Bu Hani ya. Mungkin Bu Hani, mungkin bagi saya juga belum terlalu mengerti atau paham NPL itu apa ya Bu Hani ya, kalau saya boleh tahu. Oke, NPL itu non-performing loan. Maksudnya apakah berapa banyak sih sebetulnya dari peminjam kita yang akhirnya default dan tidak bisa membayar? Oh, lebih kayak apa ya?
kayak kalau misalnya yang jatuh tempo ya nggak bisa bayar gitu kan ya kurang lebih ya kalau bisnis. I see. Baik, saya undang lagi jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh, mau raise hand boleh, atau mau chat juga boleh, silakan teman-teman. Jika ada. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai CoinWorks secara general ataupun di luar Oh, dari engineering. by the way guys, kalian bisa pelajarin yang bahasa ungu aja. Terus mulai dari yang bahasa pemrograman ke belakang itu, kalian udah mulai apply ke kita aja. Kita ada employee development program sih. Jadi kita ngajarin kalian buat bahasa pemrogramannya gimana dan lain-lain yang kita butuhin. Terus habis 1 bulan ya Han ya, 1-3 bulan lah kita training. Habis itu kalian langsung masuk ke salah satu tim kita dan kerja sih. So, ayo cepetan ke Julia Evan sama opportunity, lebih. ya. Itu kemana Pak? Kita kunjungi website di websitenya CoinWorks langsung Pak ya? Pak ya, ada Pak ya? Kayaknya langsung Daftarnya. ke email HR-nya ya. Ada Oh, di website ya. ataupun bisa nantinya email ke recruitment@coinworks.com. Tuh teman-teman. Tulis di chat. Jadi sebetulnya untuk saat ini tadi kan mungkin menyambung pertanyaannya Mbak Astrid ya. Kalau misalnya mau berkarir di bidang IT tapi tidak punya background. Nah, untuk kita saat ini memang kita ada 2 program. Yang pertama itu kita ada Engineering Development Program. Ini untuk fresh graduate, di mana mereka bisa untuk coba untuk belajar Golang. Jadi karena kebetulan untuk saat ini CoinWorks stack-nya menggunakan Golang, maka untuk teman-teman fresh graduate yang ingin berkarir di startup, mau coba industri financial services ataupun fintech, tapi belum punya pengalaman di Golang, kita punya yang namanya Engineering Development Program. Ini untuk fresh grad, nantinya mereka akan masa trainingnya, program ini 1 tahun, jadi di 2 bulan pertama itu akan ada 1-2 bulan pertama itu ada workshop, kemudian bootstrapping kepada tech-stack yang ada di CoinWorks selain bahasa pemrogramannya. Misalnya kita ada Docker, Kafka, Kubernetes yang seperti itu. Kemudian setelah itu akan di-rotate di beberapa produk verticals yang kita miliki. Jadi teman-teman bisa coba misalnya salah satunya sama Bapak Nahwin ini yang pegang di platform POT. Platform itu adalah produk verticals kita yang fokus akan mengerjakan bagian front end-nya CoinWorks. Jadi ketika teman-teman download aplikasi CoinWorks, mulai dari registrasi sampai akhirnya berhasil masuk, itu adalah bagiannya di platform. Ya, kita core service-nya di CoinWorks, jantungnya CoinWorks. Gitu. Baik. Tapi kurikulumnya kita by Pak Yohanes Nugroho, dia kayaknya yang ngebuat kurikulum buat Olimpiade Teknik Informatika Indonesia ya. Terus CTO kita Hacker Indonesia, Jin Kiovadi. Kalian siapa tahu mau kenalan kan, minta tanda tangan, foto bareng gitu. Jarang-jarang loh ada Hacker Indonesia gitu. Baik, thank you Bu Hani, Pak Nahwin. Mungkin sama teman-teman tambahannya, Willy aku mau tambahin sedikit, mungkin ini kan tadi programnya 1 untuk yang fresh graduate. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mungkin saat ini sudah bekerja selama 2 tahun ke atas, kemudian saat ini memang berkarir sebagai full stack, kemudian back-end engineer juga, tapi memang tidak menggunakan Golang sebagai bahasa pemrogramannya, kita juga ada program lain gitu. Jadinya nantinya ini part of our tech labs. Sama ini modelnya bagi teman-teman yang memang sudah berkarir di dunia engineer tapi kemudian mau coba Golang. Nah, ini juga akan masuk ke workshop yang sama untuk sama-sama belajar Golang, tapi karena di sini teman-teman sudah punya background knowledge mengenai misalnya pernah pakai Java, pernah pakai PHP, pernah pakai Node.js, belajar Golang itu kan sama aja kayak belajar bahasa baru yang dasarnya sudah ada, sehingga kita anggap cukup kayak kalau naik sepeda tuh supaya lebih canggih lagi lah, naik sepedanya biasanya cuma bisa lurus, ini bisa sampai lompat gitu ya.
Jadi setelah misalnya belajar workshop Golang, kemudian akan langsung ditempatkan di product verticals-nya. Jadi tidak diputar. Beda dengan yang model Engineers Development Program. Ya, Itu sih. ya bagi teman-teman ini baik yang fresh graduate maupun yang udah punya pengalaman nih, kesempatan yang sangat-sangat jarang, ya silakan daftar di atau kirim email ke tadi, emailnya sudah di-chat oleh Bu Hani juga gitu kan ya. Oke, thank you buat Pak Nawi dan Bu Hani buat inspiring story-nya, sharing di sini. So, before we close the session, I would like to invite buat teman-teman di sini, kita akan foto bareng, hasil foto bareng. Jadi kalau teman-teman berkenan, please turn on the camera and then we gonna take a picture together ya teman-teman ya. Silakan, saya kasih waktu mungkin around 10 seconds to open detik untuk open kameranya. Silakan teman-teman. Oke, untuk teman-teman semua dibuka kameranya ya. Kita nanti akan ada 2 sesi, 1 foto formal, 1 foto bebas. Oke, sudah semua? Oke, standby. Oke, 3, 2, 1. Oke, gaya bebas. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut. Oke, thank you semuanya ya. Thank you terutama buat Bu Hani sekali lagi dengan Pak Nawin juga. It's very inspiring session and then useful information juga buat teman-teman kita sini. Semoga kita semua keterima kerja idaman kita. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kesempatan. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye. Oke, terima kasih.